Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi komunikasi dan teknologi informasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri Mutiara Azizah, rekan saya Nisfa Oktaviani Syabani, Rizka Putri Utami, dan Wahyuni Wulan Oktaviani. Definisi komunikasi. Komunikasi merupakan proses pengiriman pesan, penyampaian maksud, pertukaran informasi antar individu dalam organisasi. Pada bab ini, kami mengambil contoh PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang berkembang dimulai pada tahun 1974 sampai 1984. PT Inti resmi berdiri pada 30 Desember 1974. Bidang usaha Inti meliputi produk-produk radio sonde, radio high frekuensi, radio very high frekuensi, pesawat telepon, dan stasiun bumi untuk sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa. Perkembangannya berlanjut hingga 2014 sampai sekarang, di mana PT Inti memantapkan langkahnya untuk memasuki bisnis solusi engineering, sistem integrator, dan pengembangan produk-produk genuine. Tidak hanya sektor teknologi informasi dan komunikasi, PT Inti memperluas portofolionya ke sektor energi, digital service dan Internet of Things, serta merintis bisnis baru dalam bidang pertahanan dan keamanan. Fungsi utama komunikasi ialah fungsi kontrol, fungsi motivasi, fungsi ekspresi emosional, dan fungsi informasi. Fungsi kontrol dalam PT Inti yaitu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau disingkat GCG, dengan komitmen untuk menegakkan integritas dalam menjalankan bisnis sehat dan berkesinambungan, berlaku bagi tingkat komisaris, direksi, dan jajaran karyawan, di mana yang dikontrol dalam perusahaan ini adalah transparansi, akuntabilitas, responsibility, kemandirian, dan kewajaran. Fungsi motivasi merupakan fungsi yang menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan. Fungsi motivasi dari PT Inti memiliki hal yang diyakini sebagai kunci sukses untuk pencapaian kinerja yang efektif dan efisien, yakni berupa aturan-aturan yang ditetapkan. Bentuk motivasi berupa pemberian hadiah tidak diterapkan guna mencegah adanya suap. Fungsi selanjutnya ialah fungsi ekspresi emosional. Fungsi ekspresi emosional merupakan individu dalam suatu organisasi mampu menyampaikan emosi, rasa puas, pendapat, pikiran, dan amarah dalam tim. Fungsi ekspresi emosional pada PT Inti menerapkan pola hubungan kerja check and balance sekaligus antar karyawan sehingga setiap pekerja mampu menjalin hubungan dan menyampaikan pikiran. Yang terakhir ialah fungsi informasi, di mana karyawan atau kelompok dapat menerima informasi dalam mengambil suatu keputusan, meneruskan, dan memperoleh data-data. Pada PT Inti, kegiatan fungsi informasi ini diterapkan melalui pemberian sosialisasi dan pelatihan bagi karyawan guna menambah keterampilan, pengetahuan, skill, dan agar setiap karyawan mampu mengetahui perannya dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah melalui kronologi pencatatan dan tindakan korporasi. Yang ketiga, melalui badan organisasi PPID, yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumen. Dan yang terakhir adalah melalui informasi berkala. Pemilihan metode komunikasi interpersonal dari PT Inti didapatkan metodenya adalah 1. Face to face, yaitu adanya kunjungan PT Inti terhadap customer. Yang kedua, group meetings, yaitu meeting antara direksi dan komisaris, meeting antara atasan dengan karyawan PT Inti, dan meeting antara klien dengan PT Inti sendiri. Yang ketiga ada bulletin boards, yaitu proses marketing penjualan produk. Yang keempat ada telepon, yang kelima ada email, dan yang terakhir adalah employer publication. Selanjutnya adalah efektivitas komunikasi interpersonal. Di sini ada aktivitas mendengarkan, kemudian ada empati, kemudian ada tidak banyak bicara, kontak mata, mengajukan pertanyaan, menghindari bahasa tubuh yang tidak diinginkan, menggunakan parparase, dan terakhir menghindari interupsi pembicara. Komunikasi dalam organisasi meliputi komunikasi formal dan komunikasi informal.
Komunikasi formal ialah komunikasi yang mengikuti rantai komando resmi, sedangkan komunikasi informal tidak berdasarkan hierarki dan memberikan kesempatan karyawan untuk berinteraksi sosial. Komunikasi dalam organisasi pada PT Inti. PT Inti memiliki komunikasi dalam organisasi dalam bentuk formal, yaitu komunikasi berjalan berdasarkan pimpinan, yaitu pada komisaris yang akan mengatur jalannya organisasi serta menjalankan perusahaan berdasarkan peraturan undang-undang. Namun, PT Inti masih memberikan kesempatan bagi setiap karyawan untuk menjalin ikatan yang kuat antar individu dan perusahaan melalui program CSR, yaitu Corporate Social Responsibility. Arah aliran komunikasi. Arah aliran komunikasi pada PT Inti ialah downward communication, yaitu arah aliran dari atas ke bawah yang meliputi komisaris ke karyawan atau komisaris dan direksi ke karyawan, di mana prosesnya meliputi rapat, pemanggilan karyawan, dan lain sebagainya. Arah aliran kedua ialah diagonal. Arah aliran diagonal ini merupakan arah aliran yang memotong bidang kerja, di mana satu divisi mampu bekerja sama dengan divisi lainnya, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih cepat dan lebih efektif. Dalam PT Inti misalnya, aliran komunikasi diagonal meliputi sistem manajemen kualitas, lingkungan, dan keselamatan digabungkan dan dikelola sebagai SMT, Sistem Manajemen Terintegritas. Jaringan komunikasi organisasi. Struktur jaringan grup perusahaan PT Inti Persero memiliki jaringan rantai, yaitu hubungan mengalir dari atas ke bawah yang bersifat formal, di mana PT Inti Persero sebagai pengendali utama yang mengendalikan atau mengontrol PT anakan atau PT cabang dari PT Inti. Jaringan struktur organisasi PT Inti. Jaringan struktur organisasi PT Inti memiliki dua tipe, yaitu jaringan rantai yang alirannya dari atas ke bawah dan jaringan roda yang alirannya dari pimpinan kelompok bisa langsung mengontrol dan mengendalikan karyawannya. Dalam PT Inti misalnya, direktur utama mampu mengendalikan dan berhubungan langsung dengan divisi-divisi dalam perusahaan. Perkembangan teknologi informasi PT Inti. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Layanan teknologi informasi PT Inti antara lain berupa layanan email, sarana internet, web hosting, dan cloud server. Pada tahun 2011, PT Inti telah mengimplementasikan aplikasi Enterprise Resource Planning, System Application, and Product in Data Processing. Request for change berupa perubahan atau penambahan baru pada aplikasi SAP di sepanjang tahun 2018 diantaranya. Yang pertama, report master data project definition, kemudian print out berita acara serah terima aset, dan yang terakhir, report maintain aset the report display monitoring aset. Selanjutnya, teknologi informasi service memberikan dukungan pembuatan berbagai aplikasi sebagai enabler untuk berbagai proses bisnis perusahaan. Di antaranya yaitu aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis, kemudian aplikasi employee self-service, kemudian aplikasi production line. Media komunikasi PT Inti. Media komunikasi pada PT Inti termasuk media komunikasi modern karena seiring dengan perkembangan teknologi. Media komunikasi yang digunakan PT Inti antara lain internet dan handphone. Komunikasi dan customer service. Dalam komunikasi dan customer service terdapat 3 komponen dalam proses pemberian layanan konsumen. Yang pertama, konsumen itu sendiri, yang kedua, organisasi jasa, yang ketiga, penyedia layanan individu yang masing-masing memiliki peran tersendiri untuk menentukan apakah komunikasi berjalan baik atau tidak. Lalu, bagaimana PT Inti dalam melayani pelanggannya? Salah satu contohnya, PT Inti memiliki mekanisme penanganan keluhan pelanggan yang ketentuannya sebagai berikut.
1. Karyawan melakukan komunikasi dengan pelanggan yang berkaitan dengan informasi produk, pertanyaan, penanganan kontrak atau pesanan, serta saran atau keluhan dari pelanggan. 2. Penyampaian keluhan dilakukan melalui unit yang ditunjuk untuk menangani keluhan pelanggan. 3. Proses pengaduan keluhan sampai dengan penyelesaian keluhan tersebut diatur dalam Standard Operating Procedure. Berikut tata cara penanganan keluhan pelanggan pada PT Inti. 1. Penerimaan keluhan dari pelanggan. 2. Pencatatan dan registrasi keluhan. 3. Pendistribusian keluhan. 4. Monitoring penyelesaian keluhan. Kemudian yang terakhir, penyampaian penyelesaian kepada pelanggan. Komunikasi dan promosi. Di dalam komunikasi dan promosi terdapat beberapa poin-poin penting, di antaranya iklan, promosi penjualan, humas, penjualan pribadi, serta pemasaran langsung. Iklan, promosi penjualan, serta pemasaran langsung dilakukan oleh PT Inti melalui Facebook, Instagram, maupun web. Konsep strategi pemasaran PT Inti. Pada tahun 2018, PT Inti menerapkan konsep seperti berikut. Yang pertama, penetrasi pasar. Kemudian yang kedua, pengembangan produk dan layanan. Yang ketiga, pengembangan pasar. Serta yang keempat, diversifikasi. Sedangkan pada tahun 2019, PT Inti hanya melakukan restrukturisasi bisnis serta melakukan pengembangan portofolio pasar dan produk serta inovasi pemasaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.